Uni Emirat Arab adalah negara federasi 7 emirat kaya akan minyak bumi. 7 emirat tersebut adalah Abu Dhabi, Azman, Dubai, Fujairah, Ras Al Khaimah, Sharjah, dan Al Quwain. Uni Emirat Arab adalah tempat berdirinya bangunan tertinggi di dunia, yaitu Burj Khalifa. Secara geografis, Uni Emirat Arab terletak di pantai timur semenanjung Arabia. Wilayahnya berbatasan dengan Teluk Persia di sebelah utara, Arab Saudi di selatan dan barat, serta Oman di timur. Uni Emirat Arab adalah federasi 7 emirat. Dubai adalah emirat dengan populasi terpadat dengan 35,6% populasinya. Emirat Abu Dhabi memiliki 31,2% populasi. Abu Dhabi memiliki area seluas 67,340 km persegi. Dan itu tidak termasuk pulau-pulau kecil yang merupakan 86,7% wilayah negara itu. Emirat ini memiliki garis pantai yang membentang lebih dari 400 km dan dibagi untuk tujuan administratif menjadi 3 region. Sejarah terbentuknya negara Uni Emirat Arab. Pada tanggal 2 Desember 1971, sebuah negara teluk berdiri dengan nama Uni Emirat Arab. Sejarah berdirinya Uni Emirat Arab dimulai dari persatuan 7 emirat yang kaya raya akan sumber daya minyak bumi. Mulanya pada tahun 1971, sebanyak 6 negara bagian ini bergabung menjadi Uni Emirat Arab. Di antaranya adalah Abu Dhabi, Azman, Fujairah, Al Quwain, Sharjah, dan Dubai. Lalu pada 10 Februari 1972, Ras Al Khaimah ikut bergabung dan melengkapi kekuatan seluruh negara bagian di Uni Emirat Arab. Keberhasilan persatuan ini memberi Uni Emirat Arab tempat layak dalam komunitas internasional sebagai negara berdaulat yang modern. Melansir situs web Arsip Nasional Uni Emirat Arab, negara teluk itu memiliki sejarah dan budaya yang kaya seperti yang ditunjukkan banyak penelitian berdasarkan dokumen dan artefak kuno yang ditemukan. Sudah banyak ekspedisi eksplorasi nasional dan asing di Uni Emirat Arab sejak tahun 1958 sampai sekarang yang menjelaskan peradaban masyarakatnya sejak akhir tahun milenium keempat sebelum Masehi. Uni Emirat Arab berada di lokasi strategis secara geografis. Oleh karena itu, konflik perebutan kendali atas India di kawasan teluk pecah di antara kekuatan Eropa, yaitu Portugis, Prancis, dan Inggris sejak abad ke-16. Semua negara Eropa itu bertujuan mengendalikan perdagangan maritim yang bentrok dengan perlawanan kekuatan kawasan itu sendiri, baik secara regional maupun lokal, demi mempertahankan tanah air mereka dari kolonialisasi. Portugis adalah pihak pertama yang membawa malapetaka atas Teluk Arab, dipimpin oleh komandan mereka seperti Vasco da Gama dan Albuquerque, serta banyak orang lainnya yang melakukan pembantaian keji terhadap orang Arab dan Muslim, serta menghancurkan Muscat, juga Korvakan. Kolonialisasi Portugis di kawasan Teluk Arab berlangsung selama hampir sepanjang abad 16. Kekuatan mereka mulai melemah setelah orang-orang di kawasan itu melawan dan Portugis bersaing ketat dengan Belanda, Inggris, juga Perancis yang menguasai laut di wilayah timur. Ekspansi East India Company yang didirikan pada tahun 1617 membuat Inggris berhasil mengusir Portugis dari wilayah itu pada tahun 1625 dan menyingkirkan mereka sama sekali dari persaingan antar negara Eropa itu pada 1766. Ada dua kekuatan Arab yang muncul di kawasan Teluk pada awal abad ke-19. Pertama, kekuatan dari suku Bani Yas yang menguasai bagian bawah Teluk Arab, yaitu kota Abu Dhabi dan Dubai. Dan yang kedua, kekuatan suku Al-Qawasim dengan ibu kota mereka di Ras Al Khaimah. Al-Qawasim membangun kekuatan maritim yang luar biasa yang membuat mereka mampu melawan armada dan kapal Inggris di Teluk Arab serta lebih jauh lagi di Samudra Hindia. Meski begitu, Inggris tetap mengendalikan wilayah teluk dengan 3 landasan kebijakan yang tidak realistis: perang melawan bajak laut, perang melawan perdagangan budak, dan perang melawan perdagangan. Rupanya hal itu hanyalah menjadi sebuah pembenaran dan dijadikan kedok oleh Inggris untuk memperluas aktivitas kolonialnya.
Berbagai cara dilakukan Inggris dalam mengontrol wilayah Teluk sampai pada 1820 dan disepakati perjanjian dengan para syekh di Oman Khas yang memberikan eksistensi bagi dasar hukum wilayah Teluk. Perjanjian itu akhirnya dicabut pada 1 Desember 1971 dan esoknya 2 Desember 1971 Uni Emirat Arab terbentuk. Dan inilah alasan mengapa Dubai, Uni Emirat Arab menjadi kota yang sangat kaya. Hampir semua orang tahu tentang kota Dubai dan hamparan luas kekayaannya. Kota yang terletak di Uni Emirat Arab dan sangat identik dengan sumber daya alamnya berupa minyak bumi. Kebanyakan orang beranggapan bahwa Dubai menjadi kota kaya karena berada di Teluk Arab yang memiliki sumber minyak bumi yang melimpah. Namun, anggapan kebanyakan orang itu salah karena pendapatan kota itu yang menyumbang sekitar 1 triliun US dollar bagi pendapatan negaranya ternyata berasal dari bisnis real estate, perusahaan penerbangan, dan pelabuhan. Produksi minyak bumi rupanya hanya menyumbang 7% saja dari total pendapatan negara itu, sedangkan sisanya dari pendapatan dari sektor investasi berat, industri, dan lahan. Pemerintah Uni Emirat Arab dan kota Dubai mulai mengadopsi metode barat dalam pengembangan bisnis properti. Pada awal 1980-an, banyak yang memprediksi bahwa ekonomi Dubai tidak akan mampu bertahan jika hanya fokus pada bisnis sektor sumber daya minyak bumi semata. Sehingga perlu bagi pemerintah dan pengusaha di kota ini memikirkan investasi pada sektor lainnya. Salah satunya adalah investasi di bidang real estate yang sekarang menjadi tulang punggung utama perekonomian Arab. Pada tahun 2000, sebagian besar pembangunan properti mulai dikerjakan. Hal ini memberikan dorongan segar bagi perekonomian di kawasan itu dan benar-benar menyebabkan investasi real estate di kota tersebut berkembang pesat. Masih pada tahun 2000, dunia menyaksikan pembukaan Dubai Internet City. Hal ini mengundang banyak klien global dari berbagai negara mendukung usaha Dubai memanfaatkan teknologi. Kota itu benar-benar membebas pajak di sektor teknologi informasi, sehingga hal ini menarik banyak investor. Pada tahun 2003, banyak investor asing yang melirik potensi besar di Uni Emirat Arab dan berencana berinvestasi di sana. Menariknya, negara itu memiliki aturan bahwa pemilik properti hanya bisa memiliki sekali aturan yang disebut aturan freehold. Aturan itu tetap menarik minat investor, sehingga berdirilah bangunan Burj Khalifa yang dibangun oleh Emaar Property, Dubai Marina, Jumeirah Village, dan Burj Al Arab, yang merupakan hotel paling mahal dan merupakan bangunan tertinggi di dunia serta proyek-proyek lain pembangunannya tengah berlangsung. Burj Khalifa, sebuah bangunan senilai 1,5 miliar US dollar, hingga tahun ini masih menempati posisi sebagai bangunan tertinggi di planet bumi. Sejak berdirinya bangunan ini, pendapatan kota Dubai meningkat secara signifikan dalam sektor pariwisata. Kemudian ada pulau-pulau kelapa buatan juga menarik banyak wisatawan dari berbagai penjuru dunia. Meski demikian, bukannya sama sekali kota ini tidak punya masalah. Sejak tahun 2008, pendapatan produk domestik bruto diperkirakan turun sebesar 82,110 miliar US dollar. Tidak sedikit investor yang mengurungkan proyek-proyek mereka di kota itu pada saat krisis global itu. Harga properti mulai jatuh secara signifikan dan ribuan orang yang merupakan penduduk kota itu mulai kehilangan pekerjaan mereka. Perlahan-lahan tapi pasti, kota ini kemudian seperti mendapatkan semangatnya kembali. Kota ini mulai bangkit lagi dan kegagalan hanya menjadi sejarah singkat dan pembelajaran bagi pemerintah Uni Emirat. Lokasinya yang strategis dan menghubungkan Asia dan Eropa telah memastikan peluang bisnis yang menjanjikan untuk waktu yang lama bagi masa depan. Kesimpulannya adalah tentu dari apa yang telah berlaku di negara Uni Emirat Arab tentu menjadi dorongan dan motivasi bagi rakyat Indonesia dan juga pemerintah untuk memajukan Indonesia menjadi lebih baik lagi. Semoga Indonesia bisa berkembang lebih baik dari yang sekarang, dan kita berharap Indonesia bisa sukses ke depannya. Sekian dan terima kasih.